Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok matematika yang beranggota 3 orang dengan saya Adelia Sofitri. Saya Salwa Nur Fauzia. Saya Mahfud Jailani. Di sini kami akan menjelaskan apa itu turunan integral dan non-integral. Halo semuanya, perkenalkan saya Salwa Nur Fauzia dengan NIM 63241144. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diferensial atau turunan. Untuk menentukan suatu fungsi naik atau turun, yaitu kita bisa menggunakan dengan cara diferensial atau turunan. Turunan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misal, fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak berurutan. Rumus turunan fx sama dengan x pangkat n, kita ubah menjadi f aksen x sama dengan n dikali x dikurang n pangkat n dikurang 1. Untuk setiap nilai x yang negatif atau f aksen x kurang dari 0 merupakan fungsi yang menurun. Sebaliknya, untuk setiap nilai x yang positif atau f aksen x lebih dari 0 merupakan fungsi yang naik. Contoh soal, tentukan turunan pertama dari sebuah fungsi f x sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2. Penyelesaiannya yaitu f aksen x sama dengan pangkat 3 bisa kita taruh ke depan menjadi 3 dikali 3, x pangkat 3-nya dikurangi dengan 1, dikurang 5x pangkat 2, yaitu 2-nya bisa kita taruh ke depan menjadi 2 dikali 5, x pangkat 2 kita kurangkan dengan 1 juga. Hasilnya menjadi f aksen x sama dengan 3 kali 3 9, x pangkat 2 dikurang 10. Dalam konsep diferensial atau turunan dapat dilahirkan beberapa sifat atau aturan. Aturan paling penting adalah aturan perkalian dan pembagian. Aturan ini dipakai kalau kita ingin mencari turunan dari perkalian atau pembagian dua buah fungsi yang di sini dinotasikan sebagai U dan V. Nah, rumus aturan perkalian dan pembagian yaitu sebagai berikut. Rumus perkalian yaitu f aksen x sama dengan U dikali F, atau bisa juga F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Rumus aturan kedua yaitu aturan pembagian F aksen X sama dengan U dikurang V, yaitu F aksen X dikurang U aksen V dikurang U V aksen dibagi F pangkat 2. Untuk contoh penyelesaiannya, perkalian kita misalkan 3x U sama 3x plus 2 di 6x pangkat 2 plus 1 U aksen sama dengan 3 di aksen sama dengan 12x. Kita silangkan rumus hingga hasilnya mencapai 54x pangkat 2 plus 24x plus 3. Untuk pembagian, kita misalkan juga seperti tadi, 6x plus 4 untuk U dan untuk V-nya 5x pangkat 2 plus 2. Untuk U aksen, kita ambil dari hasil turunan U, yaitu 6, dan V aksen kita ambil dari hasil turunan V, yaitu hasilnya 10x. Kita substitusikan ke rumus hingga hasilnya min 30x pangkat 2 plus 40x plus 12 per 5x pangkat 2 plus 2 pangkat 2. Selanjutnya contoh kasus marginal utilitas. Marginal utilitas adalah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen akibat tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Jika fungsi total utilitas dilambangkan dengan U sama dengan F pangkat Q, di mana U melambangkan total utilitas, Q melambangkan jumlah barang yang dikonsumsi. Contoh soal marginal utilitas yaitu contoh U sama dengan F Q sama dengan 90 Q
kurang 5 I pangkat 2. MU sama dengan U absen sama dengan 90 kurang 10 Q. U maksimal pada marginal BT sama dengan 0. Marginal BT sama dengan 0, Q sama dengan 9. Dimana kita dapat Q sama dengan 9, yaitu kita substitusikan U absen sama dengan 90 dikurang 10 Q. Nah, caranya adalah U absennya kita jadikan kita misalkan sama 0, jadi 90 per 10 dikurang 10 Q sama 0 min 10 Q sama dengan min 90 Q sama dengan min 90 per min 10 Q sama dengan 9. Jadi kita bisa bilang hasil dari Q sama dengan 9. Selanjutnya kita hitung U maksimal yaitu 90 kali 9 dikurang 5 dikali 9 pangkat 2. 90 kali 9 810 dikurang 405, hasilnya 405. Jadi marginal utilitas akan mencapai maksimal pada angka 405. Halo, perkenalkan nama saya Adelia Safitri dan saya akan menjelaskan tentang materi integral. Nah, sebelum kita memasukin lebih dalam tentang integral tertentu, jadi kita harus cari tahu nih, apa sih itu integral sendiri. Nah, integral itu mempunyai arti ya teman-teman, yaitu anti turunan atau kita sebut juga dengan derivatif. Nah, integral tertentu sendiri adalah integral yang sudah ditentukan batas nilai awal dan akhirnya. Lalu batas dari integral tertentu adalah A sampai B atau batas atas sampai batas bawah. Nah, integral itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu integral tertentu dan integral tak tertentu. Nah, bentuk integral tertentu yang sudah diketahui batas atas dan bawahnya dinotasikan dengan integral A sampai B fungsi X dx ya. Lalu rumus integral tertentu itu sendiri yaitu integral A sampai B fungsi X dx sama dengan fungsi batas bawah dikurangi dengan fungsi batas atas. Jadi fungsi aksen X sama dengan fungsi X. Lalu kita lanjut. Nah, di sini kita sudah memasuki sifat-sifat integral tertentu. Sebenarnya sifat-sifat integral itu ada banyak ya teman-teman. Cuman saya di sini hanya menampilkan beberapa saja, yaitu ada sifat penjumlahan dan pengurangan dengan notasinya. Lalu sifat konstanta, faktor konstanta yang keluar integral dengan notasinya. Dan sifat integral dengan batas sama dengan notasinya. Lalu sifat integral perubahan batas dengan notasinya. Lanjut, di sini kita sudah memasuki contoh soalnya ya teman-teman. Di sini yaitu hitunglah integral tertentu dari integral batas 1 sampai 2 8 dx. Nah, maka akan kita selesaikan nih teman-teman. Jadi karena 8-nya ini belum ada X, jadi kita tambahin ya guys. Jadi sama dengan 8X batas 1 sampai 2. Nah, 8-nya ini kita turunin jadi 8. Nah, X-nya itu kita ganti dengan batas atas dan batas bawah. Jadi 8 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 1. Kita ambil dari sini ya teman-teman. Nah, habis itu 8 pangkat 2 hasilnya 64 dan 8 pangkat 1 hasilnya 8, maka 64 dikurangi 8 sama dengan 8. Lalu di sini ada soal yang kedua, hitunglah integral tertentu dari integral min 1 sampai 2 4x pangkat 3 dx. Maka ya
4 nih, 4 kita taruh di sini 4 per 3 tambah 1. Nah, 3 tambah 1 ini dari mana sih teman-teman? Nah, itu dari sini ya teman-teman. Jadi dari pangkatnya, pangkat ditambah 1, jadi 3 ditambah 1. Lalu X-nya ini kita taruh. Karena X-nya berpangkat, kita tambahin juga nih 3 plus 1 batas min 1 sampai 2. Sama dengan kita turunkan 4-nya, kita turunkan karena ini hasil sama, kita coret aja ya. Lalu X kita turunin batas 2 min 1 sama dengan, nah ini batasnya akan kita kalikan dengan 4, jadi 2 pangkat 4 dikurangin min 1 pangkat 4 ya teman-teman. Kalau sudah 2 pangkat 4 hasilnya 16. Nah, di sini kurangnya kita turunin, lalu min 1 pangkat 4 itu hasilnya adalah plus 1 ya. Jadi 16 dikurangi 1 adalah 15. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Hitunglah integral tertentu dari integral batas 0 sampai 1x pangkat 2 plus 3x dikurangin 2 dx. Maka karena x kita anggap 1, jadi 1 per 2 plus 1. Ingat ya teman-teman, jadi 2 tambah 1 itu diambil dari pangkat. Nah, kita tambah 1, abis itu X-nya kita taruh lagi, 2 tambah 1 juga. Nah, lalu ditambah 3 per, karena X dianggap 1, jadi 1 per 1, X 1 tambah 1 juga. Dikurangin 2X batas 0 sampai 1. Nah, kita turunkan lagi, jadi 1 per 3X pangkat 3 ditambah 3 plus 2x pangkat 2 dikurangin dengan 2x batas 0 sampai 1. Lalu kita turunkan lagi jadi 1 per 3. Nah, ini 1 kita ambil dari mana sih? Nah, satunya itu kita ambil dari batasnya ya teman-teman. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 3 per 2, 1 pangkat 2 dikurangin 2 kali 1. Nah, dikurangin karena satunya sudah kita ambil, jadi kita sisa dengan batas 0. Jadi dikurangin 1 per 3 dikali 0, batas 0 pangkat 3 ditambah 3 per 2 dikali 0 pangkat 2 dikurangin 2, kita turunin, habis itu dikali dengan 0 ya. Lalu sama dengan 1 per 3. Kita turunin karena 1 pangkat 3 salah 1, jadi ya sama aja, jadi 1 per 3 ditambah sini karena 1 pangkat, jadi 1 kali 3 ya 3, tetap jadi 3 per 2 dikurangi dengan 2 kali 1 2. Karena nggak ada X nya, jadi kita tambahin 1 ya teman-teman. Jadi 1 per 3 ditambah 3 per 2 dikurangi 2 per 1. Nah, karena yang batas satunya sudah kita hasilkan semua, tinggal yang batas 0-nya nih. Semua perkalian yang dikali dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi 0 pangkat 3 hasilnya 0, 0 kali 1 per 3 hasilnya 0. Sama 0 pangkat 2 hasilnya 0, 0 dikali 3 per 2 hasilnya 0. Dan 2 dikali 0 dan hasilnya adalah 0. Jadi kita turunkan jadi, nah karena penyebutnya beda-beda, ada 3, 2, dan 1, maka kita harus mencari KPK dulu nih teman-teman. Nah, KPK dari 3, 2, dan 1 itu adalah 6, jadi 6 dibagi 3 itu 2, 2 dikali 1 adalah 2. 6 dibagi 2 adalah 3, 3 dikali 3 adalah 9. 6 dibagi 1 adalah 6, 6 dikali 2 adalah 12. Jadi 2 tambah 9 dikurangi 12 adalah min 1 dan per 6. Jadi hasilnya adalah min 1 per 6. Halo, nama saya Mahfud Jailani. Saya akan menjelaskan materi tentang integral tak tentu. Integral tak tentu adalah suatu integral yang tidak memiliki batas atas atau bawah tertentu. Dilambangkan dengan integral f dalam kurung x dx. Integral ini dihasilkan dari proses antidiferensiasi, mencari fungsi asli dari suatu turunan. Sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama, linearitas.
integral AF dalam kurung X dx sama dengan A integral Fx dalam kurung dx dengan A konstanta. Yang kedua, penjumlahan integral F dalam kurung X plus G dalam kurung X dx sama dengan integral F dalam kurung X dx plus integral G dalam kurung X dx. Yang ketiga, pengurangan integral F dalam kurung X dikurangi G dalam kurung X dalam kurung dx sama dengan integral F dalam kurung X dx dikurangi integral G dalam kurung X dx. Yang keempat, kemiringan integral F dalam kurung X dx sama dengan F dalam kurung X plus C dengan F dalam kurung X fungsi primitif. Yang kelima, antidiferensiasi integral F pangkat dalam kurung X dx sama dengan F dalam kurung X plus C. Yang keenam, ketergantungan pada variabel integral F dalam kurung X dx hanya bergantung pada X. Yang ketujuh, tidak memiliki batas integral tertentu tidak memiliki batas atas atau bawah tertentu. Jenis-jenis integral tak tentu. Yang pertama, integral tak tentu biasa. Integral F dalam kurung X dx. Yang kedua, integral tak tentu dengan parameter. Integral F dalam kurung X, A dalam kurung dx. Yang ketiga, integral tak tentu dengan fungsi trigonometri. Integral sin dalam kurung X dx, integral cos dalam kurung X dx. Yang keempat, integral tak tentu dengan fungsi eksponensial. Integral E pangkat X dx. Yang kelima, integral tak tentu dengan fungsi logaritma. Integral log dalam kurung X dx. Yang keenam, integral tak tentu dengan fungsi irasional. Integral pangkat X dx. Tahap analisis. Contoh yang pertama, hasil dari integral tak tentu dari integral dalam kurung 2x plus 1 dx adalah integral 2x plus 1 dx sama dengan integral 2x dx plus integral 1 dx sama dengan 2 integral x dx plus x plus c sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah c. Contoh yang kedua, hasil dari integral tak tentu dari integral dalam kurung 2x plus 1 dx adalah integral dalam kurung x kuadrat ditambah 3x dikurang 2 dx sama dengan integral x pangkat 2 dx ditambah 3 integral x dx dikurang 2 integral 1 dx sama dengan dalam kurung x pangkat 3 per 3 ditambah dalam kurung 3x pangkat 2 per 2 dalam kurung per 2 dikurang 2x plus c. Yang ketiga, hasil dari integral tak tentu dari integral dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah 2 min 5 dx adalah integral dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 dx sama dengan 3 integral x pangkat 2 dx ditambah 2 integral x dx dikurang 5 integral 1 dx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 5x plus c. Contoh yang keempat, hasil integral tak tentu dari integral dalam kurung 1 per x dx adalah integral dalam kurung 1 per x dx sama dengan ln garis lurus x garis lurus plus c, di mana ln adalah logaritma alami dari absolut x. Catatan, integral ini hanya sah untuk x sama dengan tidak 0 karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Hasil integral dapat ditulis dalam berbagai bentuk, tetapi ln x adalah bentuk yang paling umum digunakan. Terima kasih.